Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura, saya Rara, dan kita dari PRIPM SMP Muhammadiyah Plus Gunung Primundilan. Tadi ngadain podcast nih, namanya Biru Tua. Bincang seru seputar Ramadan. Nah, podcast ini kita adain untuk teman-teman selama bulan Ramadan. Wah, kira-kira bakal ngapain aja nih, Kak? Kita bakal adain tanya jawab kepada tamu spesial. Tamu spesialnya alumni SNPM Plus loh. Wah, kira-kira siapa ya? Ini dia, kita sambut Mbak Konita Ladiba. Halo, Kak Konita. Here is your final meeting, Kak. Kak Konita gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Kamu? Aku alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pasannya lancar, Kak? Alhamdulillah, walaupun awalnya nggak dapet, tapi sekarang udah mulai puasa lagi. Lancar ya, Kak? Alhamdulillah lancar banget. Nah, sekarang kita udah bersama dengan Mbak Konita Ladiba nih yang bakal menjawabin pertanyaan dari teman-teman semua. Aku dengar Mbak Konita ini alumni Ampus loh. Dan aku mau ngasih pertanyaan kalau gimana sih perasaan Mbak Konita waktu pertama kali injekin ya di sini setelah sekian lama nggak pernah ke Ampus lagi? Sebenarnya agak dejavu sih, karena kayak walaupun udah banyak yang berubah, tapi rasanya Ampus tuh masih tetap kayak rumah gitu, karena banyak banget memori atau enggak familiar banget gitu rasanya. Oke, sekarang kita memasuki segmen tanya jawab. Jadi nanti Kak Konita menjawab pertanyaannya yang saya berikan ya, Kak. Udah sedia, Kak? Siap. Oke. Gimana sih, Kak, kesehariannya Kakak selama bulan Ramadan di SNPM Plus? Mungkin kan banyak itu, Kak. Oke, di M Plus ya? Berarti ngomongin zaman dulu nih. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang lainnya. Kayak ya tetap belajar, berangkat pagi. Tapi kalau misalnya dulu karena banyak agenda di sekolah, ada proker-proker IPM juga. Dulu aku juga anak IPM BTW. Nah, tapi kalau misalnya sampai ke rumah, biasanya terus beres-beres, terus langsung ikut aktivitas di rumah gitu. Kayak ada pengajian, terus kalau bantu-bantuin, terus habis itu ngajar TPA, terus ya setelah itu tadarus, sholat, tarawih, sama seperti kayak yang lainnya sih. Oke. Nah, aku lihat Mbak Konita ini produktif banget ya. Ada temen ini yang nanya, Mbak Konita sendiri kegiatannya produktif saat puasa tuh kayak gimana ya? Berarti ngomongin produktivitas saat puasa ya. Sebenarnya sesimpel kita, sebenarnya kalau ngomongin produktif, banyak banget hal yang bisa bikin kita itu produktif nih teman-teman. Baca buku produktif, terus habis itu baca Al-Quran juga produktif. Tinggal teman-teman itu nggak menggunakan waktunya itu dengan maksimal kayak gitu. Jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia, karena kita tahu kan Ramadan itu tuh bulan yang sangat-sangat diberkahi oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita baca Al-Quran di bulan selain Ramadan dibandingin pas Ramadan, itu pahalanya itu berlipat ganda pas Ramadan. Jadi kayak maneman gak sih kalau misalnya kita akhirnya cuma rebahan aja ya kan gitu. Pasti harusnya ada kegiatan yang bermanfaat kayak gitu, apapun gitu. Yang penting diniatkan untuk karena Allah, diniatkan untuk kebaikan. Itu yang paling penting untuk produktivitasnya gitu. Oke, Kak Konita, hal yang bikin Kak Konita tuh senang di M Plus, terus kangen itu tuh apa sih, Kak, selama bulan Ramadan di M Plus? Oke. Kalau selama bulan Ramadan itu aku paling suka kalau dari M Plus sendiri ya. Itu suasananya, karena sekolah tapi sekolah ini tuh ada di antara keluarga, tapi juga profesional di pendidikan kayak gitu. Jadi di sini aku nggak cuman berangkat buat belajar aja, tapi aku berangkat juga buat ketemu teman-teman. Aku berangkat buat ketemu ustadz-ustadzah yang mana ngajarin nggak cuman hal yang tekstual aja gitu, tapi yang kontekstual gitu. Jadi kayak aku belajar gimana disiplin, aku juga belajar gimana berkomunikasi yang baik. Terus habis itu public speaking juga, pasti teman-teman juga ngerasain kan ya. M Plus itu ngajarin hal yang lebih banget daripada yang ada di buku aja gitu. Oke.
Terus sekarang bangun itu udah masuk ke kuliah, masuk ke UIN jadi mahasiswa. Untuk teman-teman sepatu, apa sih yang harus disiapin kita untuk menempuh kehidupan setelah SMP? Menarik banget. Karena sebenarnya aku tuh nggak ada kakak ataupun ustadzah atau ustadz yang pernah ngasih tahu kayak kehidupan di luar SMP atau menuju SMA tuh kayak gimana sih yang bisa relate banget gitu. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu teman-teman mau sekolah tuh mau ngapain gitu. Atau kalau enggak, intinya adalah gimana menuntut ilmu itu buat teman-teman sendiri. Karena setelah dari M+ itu kan teman-teman bisa lanjut ke sekolah swasta, atau misalnya teman-teman bisa lanjut ke sekolah negeri, atau mungkin lanjut pesantren atau yang lainnya. Itu banyak banget opsinya. Tapi yang paling penting adalah menuntut ilmu itu sendiri. Jadi teman-teman lanjutin sekolah itu untuk menuntut ilmu, nggak cuman nerusin SMA untuk lanjut kuliah untuk cari kerja gitu. Tapi esensi buat nuntut ilmu sendiri kayak gitu. Jadi kayak mungkin agak agak konseptual ngomonginnya. Cuman yang menjadi penting adalah ketika teman-teman ini punya rasa ingin tahu yang tinggi untuk selalu belajar. Bahkan aku juga merasa aku masih kurang banget ilmunya. Di situ dimana menuntut ilmu itu sangat terasa gitu. Jadi kayak aku tuh belajar ini tuh karena aku pengen tahu gitu. Jadi nggak cuman atas paksaan aja. Jadi pertimbangin teman-teman itu nanti mau sekolah kemana, itu atas dasar kemandiriannya teman-teman gitu. Teman-teman udah ada plan nih, aku kalau misalnya mau di SMA ini sekalian sama jurusannya. Karena dulu aku pas pertama banget itu IPA IPS tuh kan langsung milih ya. Dan agak culture shock gitu. Karena aku dari orang tua pengen IPA, tapi aku sendiri pengen IPS. Jadi ada semacam pergolakan batin kayak gitu. Nah, jadi teman-teman tahu sendiri di SMP udah persiapin apa sih yang benar-benar aku enjoy di situ. Apa yang kira-kira aku tuh nggak capek untuk belajar itu gitu loh. Dan aku suka banget kayak gitu. Kalau boleh tahu, Bapak Nita ambil jurusan apa ya? Iya. Oh iya, kalau sekarang aku ambil jurusannya sastra Inggris. Itu keren banget ya. Kalau sastra Inggris itu harus bisa bahasa Inggris ya, harus lancar gitu. Nah, ini miskonsepsi nih teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada yang bilang sastra Inggris itu nanti juga cuma belajar bahasa Inggris doang, kan di kampung pare atau di lembaga course lainnya kan juga bisa gitu. Tapi ternyata beda. Jadi belajar di sastra Inggris juga belajar di akademi Inggris itu beda banget gitu. Jadi untuk masuk sastra Inggris harus sudah ada pengetahuan dasar, pengetahuan tentang bahasa Inggris sendiri. Karena di sana kita akan belajar tentang bahasa itu sendiri, ada discourse analysis, gimana kita menganalisis pidato dari tokoh-tokoh luar negeri karena bahasa Inggris ya. Kemudian kita analisis novel juga, yang itu tuh lebih dari sekedar kita ngobrol kayak gini. Jadi kalau bisa memang udah harus bisa bahasa Inggris terlebih dahulu kayak gitu. Kalau Kak Nita nih kan itu kan pasti ya nggak gampang-gampang lah ya. Belajar bahasa Inggrisnya tuh dari mana sih Kak? Oke, kalau misalnya ngomongin belajar bahasa Inggris, ini sebenarnya agak panjang ya. Dan proses belajar bahasa itu sebenarnya bisa otodidak dengan kemampuan yang terus diasah setiap hari gitu. Jadi nggak cuman bahasa Inggris pasif ketika kita dapat pelajaran di kelas kita nyatet nulis aja, tapi harus ada speaking comprehension-nya juga. Nah, kalau pertama kali aku tertarik atau secara tidak langsung belajar bahasa Inggris itu saat TK sih. Itu baca buku. Jadi kalau di TK kan biasanya kan ada picture book, ya kan, buku-buku yang ada gambarnya gitu. Nah itu ada bilingualnya gitu, terus kayak secara nggak langsung aku jadi kayak suka gitu loh baca kayak gitu. Kira-kira kalau jurusan sastra Inggris tuh isinya apa ya? Maksudnya yang dibahas tuh apa gitu? Oke. Kalau di kuliah aku sendiri ya, itu ada 3 aspek utama. Yang pertama itu literature atau sastra, kesastraan, itu isinya novel, cerita, puisi. Terus habis itu yang kedua itu linguistik. Linguistik itu bahasa secara general. Jadi kita belajar nih gimana bahasa itu terbentuk. Terus kayak pertanyaan-pertanyaan semacam, kalian tahu gak sih kalau misalnya bahasa itu
konstruksi bahasa itu cuman ada di manusia aja. Jadi hewan itu sebenarnya nggak punya bahasa. Iya, kayak gitu. Terus kayak kemudian lanjut ke bahasa tulis. Terus habis itu tentang apa ya? Namanya ada manner of speaking. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya dihalusin atau nggak dialek, kalau nggak kan ada kayak British, ada American juga. Nah, kita belajar di linguistik. Terus juga translation. Nah, ini banyak banget nih yang paling banyak digunain di kita sehari-hari. Karena kalau misalnya kita baca buku terjemahan, nah itu tugasnya para translator buat nerjemahin. Kalau kita nonton film. Kalau kita nonton film itu kan ada subtitlenya. Yeah. Nah, itu translator itu yang akan menerjemahkan dari bahasa asal, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Terus apalagi ya? Oh, bisa juga jadi tour guide gitu. Kalau nggak jadi penerjemah lisan. Aku sempet sih beberapa di museum. Jadi teman-teman banyak banget nih yang tanya, menurut Kak Konita sendiri gimana sih kalau misalnya ada orang yang pengen banget ikut organisasi, tapi dia tuh takut untuk semacam kayak memulai gitu loh Kak. Jadi gimana itu menurut Kakak? Oke. Jadi ini ya, pengen nyoba tapi masih ragu gitu ya. Ya. Jujur kalau dilihat dari pengalaman aku waktu SMP nih, kegiatan aku kan lumayan ikut banyak kegiatan ya, kayak terforsir banget sih sebenarnya. Nah itu kok bisa sih aku ikut banyak lomba atau organisasi atau kegiatan itu dimulai dari awal dulu. Jadi gini, nggak semua itu starting pointnya sama, nggak semua itu garis startnya itu sama. Tapi kita untuk tahu di mana garis finish kita atau untuk tahu medannya gimana, kita harus ngelewatin garis start dulu kan. Jadi lebih kayak gini sih teman-teman, kita tuh nggak pernah tahu kesempatan apa yang akan di depan. Jadi kalau misalnya kita itu sudah ditawarin nih kesempatan, terus habis itu kita masih mikir-mikir nih, lebih ini aja sih, aku nyesel nggak ya kalau misalnya nggak aku ambil sekarang gitu. Soalnya keputusan kita itu akan membawa takdir yang berbeda juga. Dan siapa tahu rezeki kita itu akan ada di jalan yang akan kita ambil itu gitu. Jadi ya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Jadi kesempatan tuh nggak datang 2 kali kan. Bener banget. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kan aku denger-denger nih Kak Konita tuh pernah ikut atau mungkin masih sekarang ikut PDIPM. Pengalaman apa sih yang didapat dari PDIPM itu yang ada di dalamnya? Oke. Oh ya, aku sekarang masih di pimpinan daerah IPM, tapi sekarang di Jogja karena aku kuliahnya di Jogja. Kalau dari pimpinan daerah IPM itu ada banyak banget ya, karena rata-rata anak-anak IPM yang di Jogja itu tuh teman-teman diaspora. Jadi dia itu aslinya nggak dari Jogja, tapi ada yang dari Malang, ada yang dari Bantul, malah jarang banget anak kota. Jadi untuk selama berdinamika di organisasi IPM itu, PDIPM itu, aku ngerasa secara keilmuan, karena IPM itu benar-benar lekat dengan slogannya, yaitu Nun wal qalami wa yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Jadi kita selalu dituntut untuk membaca, untuk mengetahui. Membaca tuh nggak cuma membaca buku juga, tapi mengetahui konteks. Apalagi dinamika teman-teman anggota IPM yang ada di Jogja dan di sini kan beda gitu. Jadi lebih terbuka, kemudian lebih kolaboratif gitu, dan elaboratif juga gitu. Jadi dengan PDIPM Jogja dengan PDIPM Sleman misal atau Bantul itu nggak cuman, mereka nggak kompetitif gitu, tapi kolaboratif. Itu sih yang penting. Oke, ini pertanyaan yang cukup aku pengen tanyain banget sih ke kakaknya. Kan kakak tuh di Amplas itu berbakat ya. Prestasi apa sih yang kakak udah raih di Amplas gitu, kan membanggakan Amplas banget. Oh gitu. Amin, semoga bangga ya bos. Pastilah, pasti bangga. Oke, kalau ngomong prestasi apa aja, mungkin agak lupa ya. Duh, udah muda tapi nih ada juga sih, cuman lebih ke banyaknya yang lupa sih gitu. Kalau soal speaking gitu, ada baca puisi FLS 2N, itu kan masih bergengsi banget ya sampai sekarang gitu. Aku dulu ikut baca puisi, cipta dan baca puisi juga, seperti aku di Ampus sama Ustadzah Onet.
Terus habis itu apa namanya? Selain itu keguritan nih masih soal ngomong banget ya. Soalnya emang anaknya suka ngomong gitu. Terus guritan, pernah news reading juga in English gitu, baca berita pakai bahasa Inggris. Kemudian habis itu apa namanya, ada LCC waktu itu Olimpiket aku speech in English. Terus Olik itu aku LCC sama temenku. Sebagai ya debat bahasa Inggris dulu juga pernah. Olimpiade matematika juga sama Farhan. Gak tahu kenapa sekarang matematikanya ya. Terus apa ya? Ya sebenarnya semuanya kayak aku coba gitu loh. Selagi ada kesempatan tadi soalnya. Aku boleh nanyain lagi, aku mau tanya, kan Mbak Konita ini kan sering ngomong di depan banyak orang, sering banget speaking. Tipsnya dong gimana caranya biar percaya diri gitu? Oke, percaya diri ya. Kalau aku sendiri sepertinya sudah diberikan anugerah untuk kepercayaan diri yang berlebih gitu. Enggak, tapi percaya atau enggak, kita bisa menumbuhkan skill kepercayaan diri yang juga itu nanti gabung sama public speaking gitu. Nah, kalau misalnya kepercayaan diri itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, dan itu butuh latihan tiap hari. Kayak contohnya, kalau misalnya kita itu lagi ada kelas nih misalnya, pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Terus gurunya nanya, ada nggak sih pertanyaan gitu. Nah itu mungkin teman-teman bisa mulai percaya diri menanyakan sesuatu gitu. Pasti ada sesuatu yang emang itu ditanyakan gitu. Dan itu dimulai dari kelas, kemudian dari organisasi. Untuk skala yang lebih gede lagi bisa di lingkungan masyarakat, lebih gede lagi mungkin di perlombaan dan lain sebagainya. Jadi jangan kira kalau misalnya percaya diri itu bisa langsung kayak langsung minum obat percaya diri langsung percaya diri gitu. Enggak, teman-teman, itu bisa kita dapatkan ketika itu latihan. Jadi kayak sedikit demi sedikit akan jadi bukit lah. Percaya diri juga kayak gitu. Kak, tentu kakak cita-citanya kakak itu apa sih, Kak? Oke. Ngomongin cita-cita ya, agak susah untuk umur 20-an. Pertama kali cita-cita yang ada di benakku waktu aku TK itu aku pengen jadi presenter berita. Ya, pengen jadi presenter berita. Cuman semakin kesini, ya boleh sih, masih tetap diaminkan karena aku percaya bahwa cita-cita tuh nggak pernah mati. Maksudnya kayak mau kita berubah jurusan, mau kita itu punya takdir yang berbeda, tapi kayak masih ada cita-cita kepengenan di dalam diri kita. Untuk sekarang aku pengen jadi filantropis. Aku ingin jadi orang yang berderma lebih banyak di kayak pengabdian ke masyarakat juga. Tapi ya semoga diaminkan dong ya. Amin banget. Jadi kaya, amin. Semua orang pengen jadi kaya, tapi muslim atau muslimah, muslim dan muslimah itu memang wajib jadi kaya nih teman-teman. Karena sebenarnya untuk Islam itu mampu membantu orang miskin, anak yatim, kemudian membangun rumah amal dan juga kegiatan-kegiatan kayak gini yang ujungnya kepada kebaikan itu kan butuh modal juga. Makanya muslim itu memang harus kuat, muslim memang harus kaya juga. Jadi nggak salah deh punya cita-cita kaya ya. Bukan materialism sih. Nah, sekarang kan Mbak Konita kan udah mahasiswa nih. Kira-kira ke depannya mau ngelakuin hal apa nih? Oke. Banyak banget yang pengen dilakuin sebenarnya. Kalau misalnya hari itu lebih dari 24 jam, rasanya pengen lakuin semuanya. Tapi yang paling penting sekarang pengen terus belajar. Karena masih banyak banget hal yang belum aku ketahui. Selain belajar, mau mentransfer ilmu juga. Karena maneman banget kalau misalnya ilmunya itu mengendap di aku sendiri gitu. Jadi itu aja. Mau belajar dan terus mentransfer ilmu. Oke, terima kasih banyak Kak Vanita udah menjadi tamu spesial pada podcast virtual pada kali ini. Mohon maaf apabila saya Naura, Saya Rara. ada salah kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.